Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada Renungan Harian Sarota edisi Selasa 2 Juli 2024. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini, di mana kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar kami alami di dalam sepanjang kehidupan kami. Secara khusus pada pagi yang indah ini, kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang penuh keberkatan yang asalnya daripadamu ya Allah. Terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami masih dimungkinkan oleh Tuhan menyambut pagi ini dengan penuh sukacita. Bapa di surga, lewat kesempatan ini kami mau mendasari kehidupan kami untuk sepanjang hari ini di dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, urapi setiap hati kami. Karuniakan akal budi hikmat untuk memahami dengan baik arti firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 18 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6 dan ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-45. Firman Tuhan, nyanyian syukur untuk Daud, untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisai tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkat-perangkat maut terpasang di depanku." Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan setia melakukan di dalam sepanjang kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perikop bacaan pagi ini kita akan renungkan dalam satu tema, memantulkan terang Tuhan. Batu yake di patamay basa toraya na kuwa umpaparang arang na puang. Nah, saudara-saudara, berbicara mengenai terang, tentu hal ini sudah tidak asing di dalam kehidupan kita. Oleh karena hal tersebut sering kita jumpai dan mengalaminya, baik pada waktu siang maupun pada malam hari. Nah, saudara-saudara, terang di dalam kehidupan kita manusia sangat penting dan sangat bermanfaat. Oleh karena tanpa terang kita tidak bisa berbuat apa-apa. 5 menit saja lampu padam, kita sudah mulai kebingungan. Apalagi kalau sudah berjam-jam, pasti kita gelisah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Balon lampu merupakan salah satu alat penerang, namun terang yang dihasilkan ternyata bukanlah berasal dari dirinya sendiri. Balon lampu hanyalah alat untuk meneruskan terang yang berasal dari kekuatan arus listrik. Tanpa arus listrik, maka balon tidak akan pernah bisa menghasilkan cahaya untuk menerangi. Kesadaran diri sebagai orang yang sepenuhnya dituntun dan diselamatkan oleh Tuhan terus menjadi keyakinan Daud dalam sepanjang kehidupannya. Apa yang mendorong Daud untuk terus percaya kepadanya? Pada ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Di situ telah dijelaskan mengenai kasih Tuhan yang terus mendorong Daud dalam setiap pergumulan hidupnya. Ketika Daud melihat ke masa-masa sulit dalam hidupnya, di sana ia menemukan pertolongan Tuhan yang sangat menakjubkan. Dalam bayang-bayang dan jerat kematian sekalipun, ia tetap dilindungi oleh Sang Sumber hidup. Demikian pula pada ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-45. Di situ Daud menghayati hidup dalam keyakinan serta merasakan kekuatan dan perlindungan Tuhan yang terus menyertainya dalam menaklukkan musuh-musuhnya. Itulah yang senantiasa menyadarkan Daud bahwa semua pencapaian dalam hidupnya bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Tuhan. Karena itu, ia memilih untuk terus memuliakan dan mengagungkan Tuhan atas seluruh pencapaian dalam hidupnya. Daud senantiasa menyadari dan memberi diri menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga akan bersikap seperti Daud ketika mengalami situasi sulit dalam hidup kita? Bagaimana kita menilai dan menghayati masa-masa sulit yang terjadi di waktu lampau? Apakah yang kita lakukan dalam menghayati pencapaian-pencapaian dalam hidup kita? Karya Tuhan melalui kisah Daud tentu menjadi petunjuk bagi setiap orang percaya untuk merenungkan dengan bijak semua pencapaian dalam hidupnya. Begitulah seharusnya cara merespon kasih Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita senantiasa sadar bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat menghasilkan sesuatu yang baik-baik? Lebih jauh lagi, apakah dalam semua pencapaian dalam hidup kita Tuhanlah yang dimuliakan? Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada pagi hari ini dapat menggugah hati pikiran kita untuk senantiasa memantulkan terang Tuhan di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang tunduk merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu ya Allah, atas segala kasih dan pertolongan-Mu, di mana dalam waktu sejenak Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, firman-Mu telah mengajak kepada kami untuk senantiasa menjadikan firman Tuhan sebagai cerminan kehidupan kami,
Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan kepada kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa setia dan memberi diri menjadi alat di tangan Tuhan, demi menyatakan kemuliaan-Mu. Bapa di surga, berdoa buat kedua hamba-Mu, Bapak Pendeta Soekarto Tanggo Kadang, bersama dengan Ibu Pendeta Yuliana Abadi Samperura, yang Engkau telah tempatkan di jemaat kami, Jemaat Siloh Campagaya, untuk melayani jemaat-Mu. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, karuniakan akal budi hikmat kepadanya. Biarlah kedua hamba-Mu ini setia di dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Berdoa juga buat jemaat-Mu dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupannya. Berkati mereka di dalam rumah tangganya masing-masing, di dalam pekerjaannya masing-masing. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah masing-masing. Kami yakin dan percaya lewat kuasa-Mu, lewat bilur-bilur-Mu, mereka menjadi sembuh. Berdoa juga bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, karuniakan akal budi hikmat kepadanya. Biarlah mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya dan dengan seadil-adilnya. Di dalamnya nama Tuhan dipuji dimuliakan. Berdoa juga bagi anak-anak kami yang sementara mengikuti tes masuk sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA. Tuhan kiranya memberkati mereka, mengaruniakan akal budi hikmat kepadanya. Biarlah mereka tekun mengulangi segala pelajarannya di rumah, dan satu kali kelak soal-soal yang diperhadapkan kepadanya boleh dikerjakan dengan baik seturut kehendak Tuhan. Bapa di surga, ini doa permohonan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.